Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa bati'adah. Allahumma la 'aisa illa 'aisul akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang kami hormati semua pengurus Masjid Baitul Ma'mur, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat dari kami. Barakallahu lahum wa mata'ahumullahu bituli hayatihim. Yang kami hormati aparatur pemerintah, mulai dari RW, RT, staf beserta jajarannya, yang kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat dari kami. Alladzi sami'nahum wa ata'nahum. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitul Ma'mur Al-Ustadz Hafiruddin SPD. Alladzi sami'na wa ata'na. Pertama-tama tiada kata dan ungkap rasa yang pantas kita haturkan melainkan sembah syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat beliau dan yang mana berkatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah sehingga kita bisa diangkis dari lembah jahiliyah menuju padang hakiki yang ilmiah. A'ni minadh-dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan ikhwanul muslimin wal muslimat yang hadir di masjid ini mendapatkan tetesan barokah syafaatnya kelak fi yaumi la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita memperingati nuzulul Quran, dan kita tahu bahwa semua umat beragama memiliki kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Misalnya orang Yahudi memiliki kitab Taurat. Kemudian orang Nasrani memiliki kitab Injil. Dan kita umat Islam memiliki kitab Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah
kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril lil i'jaz, untuk melemahkan musuh-musuhnya. Maka dari itu hadirin, kita yakini bahwa kitab Al-Quran ini merupakan kitab suci. Yang pertama, karena Al-Quran ini tidak menyalahi dengan fitrah. Contoh, kebutuhan kita sehari-hari yaitu makan. Jika ada kitab yang melarang kita untuk melaksanakan puasa terus full 1 hari, maka kesuciannya perlu kita pertanyakan. Kenapa demikian? Karena menyalahi terhadap fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, ini adalah sebuah fitrah. Bahkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai. Hanya saja kita diberikan jalan lewat jalur pernikahan. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau misalnya ada kitab yang melarang kita untuk melaksanakan pernikahan, kesuciannya juga perlu kita pertanyakan. Kalau semisalnya kita dilarang untuk menikah, kita dilarang untuk mencintai wanita, bahkan kalau misalnya ustadz dilarang untuk menikah, saya terus terang berhenti jadi ustadz. Dan Al-Quran sejalan dengan kehidupan kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran diyakini suci karena tidak bertentangan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ketika kitab mengatakan Allah Esa, maka di ayat selanjutnya pasti mengatakan Allah Esa. Ketika di ayat yang satunya mengatakan Allah satu, maka di ayat berikutnya pasti mengatakan Allah satu. Kenapa tidak kontra? Tidak pro dan kontra. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dikatakan suci karena tidak ada intervensi dari manusia. Tidak ada campur tangan dari manusia. Murni produk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri memberikan tantangan kepada kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika engkau masih ragu terhadap wahyu yang telah kami berikan kepada Rasulullah, maka coba buat 1 surah saja semacam Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa melakukannya sendiri, ajak gurumu, ajak saudaramu. Selain Allah, kalau engkau benar-benar orang yang baik, orang-orang yang benar. Mulai dari 15 abad yang lalu hingga sekarang, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat 1 surah semacam Al-Quran. Pertanyaannya, Pak Ustadz, mungkin tidak ada yang mencoba Pak Ustadz. Kalau mencoba pasti banyak. Pernah. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Lafadznya sudah baik, tapi maknanya tidak ada faidahnya sama sekali. Kira-kira begini. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbu wa bil wa khurtamin tawil lahu zail. Kalau kalimatnya sudah indah, tapi maknanya gajah.
Apakah gajah? Tahukah engkau gajah? Ekor dan belalainya panjang. Tidak usah turun ayat seperti itu, orang tahu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kitab suci berupa kitab suci Al-Qur'an. Maka dari itu, karena kitab Al-Qur'an merupakan kitab suci, bagaimana caranya kita meningkatkan keistiqomahan kita untuk membaca kitab tersebut? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dalam membaca Al-Quran, ini pesan Nabi. Kita senantiasa ingat terhadap 3 pesan Nabi. Insya Allah, kalau 3 pesan Nabi ini kita tanamkan dalam hati kita, bertambah kecintaan kita untuk membaca Al-Quran. Apa pesan Nabi yang pertama? Pesan Nabi yang pertama, isma syi'tah fa innaka mayyit. Hiduplah kalian sesuka kalian, tapi ingat suatu saat kalian pasti akan mati. Kita boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut kita untuk menjadi apapun. Mau masuk agama apapun, tidak ada tuntutan bagi Allah. Mau Yahudi silahkan, mau Nasrani silahkan, mau Majusi silahkan, mau masuk agama Buddha silahkan, mau agama Islam juga silahkan. Tidak ada tuntutan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi petani misalnya silahkan. Ingin menjadi pedagang silahkan. Ingin menjadi pegawai PNS silahkan. Bahkan ingin menjadi presiden pun juga silahkan. Tapi ingat pesan Nabi. Jika engkau ingin menjadi petani, jadilah petani yang benar, yang bisa mendatangkan keberkahan di sawah dan ladang kita. Kalaupun kita ingin menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, yang tidak selalu mencuri timbangannya, mengurangi timbangannya. Kalaupun kita ingin menjadi pegawai PNS misalnya, jadilah pegawai dan PNS yang tidak hanya memakan gaji buta pemerintah. Ikuti semua peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan kalaupun kita ingin menjadi presiden, pemimpin misalnya, jadilah presiden dan pemimpin yang selalu ingat terhadap rakyat yang kecil, selalu ingat terhadap rakyat yang lemah. Inilah pesan hadis Nabi yang pertama. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah Al-Quran kita akan bertambah keistiqomahannya. Kenapa? Karena kita semua akan mati. Kemudian pesan hadis Nabi yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun, yang artinya cintailah orang yang kalian cintai, tapi ingat suatu saat kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita boleh cinta kepada anak kita, kita boleh cinta kepada kedua orang tua kita, kita boleh cinta kepada istri kita, kita boleh cinta kepada suami kita. Tapi jangan sampai rasa cinta kepada keluarga melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan berpisah. Kita boleh bangga terhadap pangkat yang telah kita raih. Kita boleh bangga terhadap kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini. Tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Jangan sampai menjadi ilah, menjadi Tuhan, bahkan dituhan-tuhankan. Kenapa? Karena pangkat dan jabatan tidak akan ikut terhadap kita ketika kita meninggal dunia. Ayyuhal hadirun hafizukumullah. Apa yang dapat memisahkan kita dengan keluarga kita? Yaitu kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Setiap manusia pasti memiliki batas dan waktu. Ketika sampai terhadap waktu tersebut, manusia tidak bisa memundurkannya dan tidak bisa memajukannya walaupun sesaat. Hingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, al-mautu babun fakullun nasi dakhilu. Mati atau kematian adalah sebuah pintu bagi kita. Pasti semua manusia akan memasuki terhadap pintu tersebut. Maka dari itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian ini dalam 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tempatnya. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir kita, di mana kita akan meninggal dunia, di mana kita akan mati. Apakah di tempat ini, di masjid yang agung ini, ataukah di tempat kelahiran kita, atau di kampung kita. Tapi yang pasti Allah sudah menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Dan kita pasti akan datang ke tempat tersebut. Jangan pernah mengira kita di sini sudah lama lalu meninggal dunia di sini, tidak. Allah sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita dan kita akan datang ke tempat tersebut. Itu yang pertama yang Allah rahasiakan tempatnya. Kemudian yang kedua hadirin, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktunya. Kita tidak pernah tahu kapan kita wafat, kapan kita meninggal dunia. Apakah setelah sholat tarawih ini, ataukah besok, ataukah beberapa hari yang akan datang, ataukah beberapa tahun yang akan datang. Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah rahasiakan caranya. Kita tidak pernah tahu dengan cara apa Allah akan mencabut nyawa kita. Apakah dalam kondisi kita sedang sakit dicabut nyawa kita oleh Allah, ataukah dalam kondisi perjalanan? Kita tidak pernah tahu hadirin. Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas di muka bumi ini?" Kemudian Rasul menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Inilah orang yang cerdas. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian pesan hadis Nabi yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Yang artinya, kerjakanlah apa yang ingin kalian kerjakan, tapi ingat, suatu saat Allah akan membalas terhadap apa yang kita kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika kita melakukan amal baik, melakukan kebaikan, maka pasti Allah akan membalas dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan kejelekan, pasti Allah akan balas dengan kejelekan. Jadi perumpamaan pekerjaan baik sama halnya kita menanam pohon yang suatu saat kita petik buahnya. Sebaliknya, perumpamaan pekerjaan jelek sama halnya kita menanam paku, menanam pisau, menanam ranjau, persis di hadapan kita, yang suatu saat pasti kita akan injak sendiri. Jadi sederhana hidup sebenarnya hadirin. Kalau misalnya hati kita bahagia, hati kita senang, itu pasti dari perbuatan kita sendiri. Sebaliknya, kalau hati kita gelisah, hati kita nelangsa, hati kita sengsara, itu tidak jauh dari perbuatan kita sendiri. Maka dari itu, insya Allah, kalau 3 pesan Nabi ini kita tanamkan dalam hati, maka di malam nuzulul Quran ini akan bertambah kecintaan kita untuk membaca Al-Quran, dan akan bertambah kecintaan kita untuk melakukan ibadah. Khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana apabila kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar daripada mengerjakan ibadah di luar bulan Ramadan.
Apabila kita membaca Al-Quran di malam Ramadan ini, pahalanya jauh lebih besar daripada membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Apabila kita qiyamul lail misalnya di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini Allah melipat gandakan amal-amal baik kita. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, kiranya ini cukup ya. Lanjut apa? Tidak, takut ada yang gimana. Jadi yang terakhir dari kami, yang terakhir, kita seharusnya memiliki kebanggaan yang sangat besar karena kita merupakan ummatun marhumah, umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati ummatun marhumah." Umatku adalah umat yang aku cintai, umat yang aku sayangi. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain menjelaskan, "Syafaati min li ahlil kabairi an ummati." Syafaatku suatu saat akan kuberikan kepada umatku yang memiliki dosa besar. Jadi sederhana. Kalau kita mendapatkan syafaat seperti apapun dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin. Pada suatu ketika ada umat yang diseret oleh malaikat ingin dibawa ke neraka. Akhirnya di tengah perjalanan bertemu dengan Rasulullah lalu ditanyakan, "Wahai malaikat, siapa yang kau bawa?" "Umatmu ya Rasulullah." "Ini umatku, kenapa engkau bawa ke neraka?" "Karena setelah kami timbang amal buruk dan amal jeleknya, lebih banyak amal buruknya." "Berapa kira-kira amal buruknya?" "Amal buruknya 85%, amal baiknya hanya 15%. Ini sudah tidak stabil lagi timbangan kalau seperti ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? "Coba timbang lagi, mungkin engkau salah." Ditimbang lagi, tetap Pak, sampai 3 kali. Akhirnya, tunggu dulu malaikat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Timbangannya dihampiri, kemudian amal baiknya Rasulullah diambil, diletakkan ke timbangan yang baik. Ketika sudah diletakkan ke timbangan yang baik, ini jadi berubah. Yang asalnya 15% kebaikannya, 85% kejelekannya, berubah menjadi 85% kebaikannya, 15% keburukannya. Langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nanti kita kalau misalnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah luar biasa perjuangannya kepada kita hadirin. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh Allah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, jika engkau ingin pangkat yang tinggi, jika engkau ingin harta yang banyak, gunung Uhud saya jadikan emas. Gunung Uhud saya jadikan emas." Apa jawaban Nabi Muhammad ketika itu? "Tidak ya Allah, tidak. Kami tidak butuh pangkat. Kami tidak butuh emas. Hanya satu permintaan kami." "Apa Muhammad?" "Wallahi innila arba wa wahidun an ummati finnar." Demi Allah, kami tidak ridha kalau umatku satu orang saja engkau masukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu, di malam nuzulul Quran ini, marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kemudian tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terus terang, dunia dan isinya tidak mungkin ada kalau tidak ada baginda Rasulullah. Mungkin tidak bisa kita memperingati nuzulul Quran semacam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka ya Muhammad qad aflatu lakal aflak." Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau, yakni dunia dan isinya tidak aku ciptakan. Jadi kita bisa memperingati nuzulul Quran gara-gara kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, marilah kita selalu membaca sholawat. Sholawat itu sederhana. Walaupun tidak khusyuk tetap mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun maqbulatun minal amal in hadaral qalbu ladaiha awwafal. Salawatun tilawatun wa hasbuna ni'mal wakil sawabuha ali maulana."
3 bacaan walaupun kita membacanya dalam kondisi tidak khusyuk, misalnya, tetap mendapatkan pahala. Yang pertama, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun dalam kondisi tidak khusyuk, pasti Allah akan membalas dengan pahala yang sangat besar bagi kita. Mudah-mudahan di malam nuzulul Quran ini bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan Rasulullah. Amin amin. Walaupun sedikit, mudah-mudahan banyak barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.